teman-teman, perkenalkan nama saya Theodora Menik Maxwell dari SD Talenta, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Dalam tantangan bulan April ini, saya dan teman-teman saya belajar mengenai dunia jurnalistik. Dan saya berkesempatan mewawancarai Miss Ansel, seorang pustakawan di sekolah saya. Di dalam wawancara ini, saya menanyakan beberapa hal terhadap narasumber, seperti pengalaman menjadi seorang pustakawan, suka dan duka, serta hal-hal yang menarik saat menjadi seorang pustakawan. Yuk kita lihat cuplikan videonya. Selamat siang, Miss. Saya Theodora Menik Maxwell dari kelas 4D. Hari ini ingin melakukan wawancara terhadap Miss dan ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang boleh silakan. Oke. Di pertanyaan pertama ada, sudah berapa lama Miss menjadi seorang pustakawan? Kebetulan Miss karena masih baru, ini baru bulan ke-8 jadi pustakawan. Oke. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Miss memutuskan untuk menjadi seorang pustakawan? Kalau alasan pribadinya menjadi pustakawan karena pertama dia punya waktu buat diri sendiri, karena kan pekerjaannya lebih nggak kayak kalau bekerja di perusahaan kayak pabrik kayak gitu. Terus kayak di sini juga dia bisa baca buku, jualan kayak buku, jadi kayak kalau ada masalah bisa dicari jawabannya juga. Apa hal yang menarik yang pernah terjadi di perpustakaan? Mungkin hal yang lucu, Miss? Selama 8 bulan ini yang paling ingat waktu ada simulasi gempa, di mana ada anak kelas 2 yang duduk lagi baca di perpus. Terus Miss juga udah ngasih tahu kalau hari ini bakal ada simulasi gempa, tapi pas lagi simulasi dia tetap ketakutan sampai tangannya gemeter. Terus dia ngambil buku buat nutupin kepala. Terus dia ngomong kalau misalnya gempanya parah sama papa mama aku kenapa-napa, aku jadi anak yang sancel aja ya. Dia ngomong gitu. Itu yang paling diingat. Oke, berarti bagaimana Miss bisa mengetahui tentang banyak buku? Apakah Miss dulunya seorang kolektor buku atau penggemar buku? Kebetulan Miss bukan kolektor buku, cuman dari SD Miss emang udah sering baca buku, kayak suka minjem juga di perpustakaan. Soalnya nyawa bareng saudara ada di daerah Cibiru sama Manado, tapi itu toko bukunya lengkap. Nah selain itu Miss juga sering ke perpus dari waktu SD sampai SMP, karena waktu itu kita sama pengurus perpusnya sama pustakawan di sana. Terus kayak suka bantu juga ngelakuin buku, jadi kayak lebih ngerti aja. Selanjutnya, apa hal yang menarik tentang menjadi seorang pustakawan? Kalau hal menariknya itu ada di mana saat kita mau baca buku, itu kan ada semua di perpus ini. Jadi kayak kita bisa baca buku tanpa mengeluarkan biaya. Jadi kayak bisa baca buku apapun yang Miss mau tanpa harus nyawa pinjaman atau enggak kayak di bukunya karena udah ada di sini. Terus selain itu yang paling menarik adalah ketika nemuin anak atau murid yang ternyata dia lebih punya banyak informasi daripada bisa Bapak Jaja. Jadi kayak kita dapat informasinya dari anak tersebut, dimana kayak dia lebih aktif dengan buku, dia lebih ngulik lah gitu. Apa satu hal yang diharapkan agar lebih banyak anak yang pergi ke perpus? Kalau harapannya tentu biar semakin banyak anak yang di perpus, kan kita udah mulai bikin konten kayak video buat promosi buku-buku baru, sama kayak ngejelasin tentang sudut baca, terus kayak dibikin lebih menarik lagi perpustakaannya. Jadi harapannya dengan adanya video tersebut kayak banyak anak yang lebih tertarik baca buku, terus kayak minat bacanya juga makin meningkat. Jika ada yang ingin menjadi seorang pustakawan, apa saja yang harus dilakukan? Sebenarnya kalau buat orang luar kayak mungkin pikirnya pekerjaan pustakawan itu cuma merapikan buku doang. Padahal nggak segampang itu. Kayak kita juga harus bisa melayani pengunjung yang datang ke perpus. Kalau kalian ini di sekolah berarti kan harus bisa melayani anak, melayani guru-guru juga saat mau minjem atau beli buku. Terus harus bisa mengolah buku benar-benar dari buku yang baru kita beli di Gramedia tuh kayak baru diolah yang segala diinput segala macam sampai disampulin, baru bisa disusun ke rak-rak masing-masing. Terus udah itu harus bisa buat laporannya juga, kayak laporan rutin per bulan, laporan pinjaman, laporan buku baru atau gitu. Oke. Baik Miss, wawancaranya di sini saja. Terima kasih Miss sudah bersedia melakukan wawancara bersama saya. Terima kasih. Di tantangan kali ini, saya dapat menyimpulkan bahwa menjadi pustakawan itu tidaklah mudah.
Walaupun sudah berpengalaman, narasumber harus tetap terus belajar dan memperbaharui pengetahuannya. Yang membuat saya sangat terinspirasi adalah ternyata narasumber bisa belajar dari anak-anak di sekolah. Terkadang anak-anak membawa informasi yang belum beliau ketahui dan beliau senang dan terus semangat belajar. Di tantangan jurnalistik ini, saya belajar untuk mengolah informasi dari hasil wawancara dan belajar teknik menggali informasi. Saya juga dapat menghargai pekerjaan di sekitar saya, termasuk pustakawan yang punya peran penting di sekolah saya. Terima kasih Miss Ansel dan Miss Reski sudah membimbing saya dan memberikan peluang untuk saya melakukan wawancara ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.